Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hal salamat dinina dunyana akhirana min yadid du'a wal qabul wal maqbul sallallahu. Innallaha yunawwiru qulubana wa yuhdatu qala afafal maut. Wa la mana bisrafsa ila rahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam bismillah suratul Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrari fid dharain, amin. Wa kadzalika fi sairil akhlaq, dan demikian juga wakadzalika, dan demikian juga maksudnya wajib mempelajari ilmu fi sairil akhlaq, dalam seluruh akhlak. Kenapa kok demikian? Sebab kalau orang tidak tahu apa itu akhlak yang baik, ya masa bisa mengamalkannya kalau tidak tahu akhlak yang baik. Begitu juga harus menjauhi akhlak yang tidak baik, ya harus tahu dulu apa saja akhlak yang tidak baik. Maka mempelajari tentang macam-macam akhlak yang baik dan mana akhlak yang tidak baik yang harus dijauhi, itu hukumnya wajib, ya. Apa contohnya? Akhlak yang belum disebutkan yang harus dipelajari dan diketahui oleh setiap orang Islam. Nahwul judi wal bukhli, seperti apa? Al-jud, dermawan, ya. Sifat dermawan atau sifat pemurah, loman. Itu sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, ya. Terus juga lawannya adalah sifat bakhil, sifat yang tercela, sifat yang jelek, sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul, bakhil. Maka setiap orang Islam harus membersihkan hati dari sifat bakhil. Jadi bagaimana di hati jangan sampai ada penyakit bakhil, medit, kikir, pelit, itu harus disingkirkan dan terus diganti dengan akhlak yang baik, yaitu loman, dermawan, pemurah, ya. Sebab ya hanya orang yang loman itu yang mendapatkan kecintaan Allah. Ya, jadi ada hadis as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, kata Nabi. Orang yang dermawan, orang yang loman, pemurah itu dekat dengan Allah. Pokoknya loman mesti cedek nang Allah, mesti dicintai Allah. Terus dekat sama manusia. Ya, mesti kalau ada orang loman, manusia seneng apa enggak seneng? Pasti seneng gitu loh. Kalau ada orang loman pasti disenengi wong gitu. Terus qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, otomatis kebalikannya, kalau orang sudah dekat ke surga pasti jauh dari neraka. Otomatis kebalikannya, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil, pelit, kikir itu jauh dari Allah. Walaupun sergap ibadah, walaupun alim tapi medit, ya.
itu jauh dari Allah. Terus juga ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Kalau ada orang medit itu disenangi wong apa dibenci? Pasti dibenci gitu loh. Dan qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ya, maka kita harus, kalau ada, umumnya manusia hidup mesti ada benih-benih sifat yang jelek gitu. Mulai kecil itu ada, tapi orang tua membantu supaya jangan sampai punya anak itu bakhil, diajari apa? Nek duwe panganan kek ono kancamu. Ya, kadang-kadang wong tua kate sedekah, kekno iku, kekno wong. Nah, itu dalam rangka melatih gitu. Ojo eman-eman ya. Ya, Mbah, awakmu nek sedekah iku berarti awakmu nguntungno awakmu. Awakmu loman nang wong pasti dilomani Allah, gak mungkin. Ya, sebab Allah tahu perbuatanmu dan Allah pasti membalas. Ya, apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengganti. Itu janji Allah. Kalau Allah janji pasti tepat gitu loh. Tidak mungkin Allah itu mengingkari janji, tidak mungkin. Kata Allah, apapun yang kalian infakkan dari situ pasti Allah menggantinya. Terus itu dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai bersumpah gitu. Bersumpah, wallahi ma naqasa malun min shadaqatin. Itu sabda Nabi. Nabi pun kalau bersabda pasti benar gitu. Tidak mungkin salah ya. Karena Nabi bersabda itu wahyu dari Allah. Kata Nabi, wallahi demi Allah, mana kosomalun, tidak akan berkurang harta min sodakotin ketika disodakohkan. Bal yazdad, bahkan bertambah. Ya, ini percaya apa enggak? Itu kalau berbicara masalah rizki yang diberikan oleh itu tidak masuk akal, tidak nutut. Padahal secara akal kan orang mengeluarkan sedekah kan berkurang ya. Punya uang misalnya 100.000, terus dikeluarkan 5.000. Kurang apa enggak? Kan kurang ya lohirnya. Tapi kata Allah tambah. Kata Nabi pasti tambah. Demi Allah. Sampai Nabi sumpah, ojo mamang gitu. Cuma ya caranya Allah nambah ini samar, ndak nampak. Gara-gara orang sedekah itu terus digampangkan, didobel. Mestinya ibarat orang bisnis ya, ditambah kelancarannya, ditambah untungnya. Seperti itu. Ibarat orang tani tambah tambah banyak hasilnya ya. Seperti itu cara Allah nambah rizki. Ndak mungkin ada orang loman itu terus tambah melarat, tidak mungkin, asalkan benar loh, niatnya benar. Tapi kebalikannya gitu loh ya, kalau orang itu kikir ya, eman ya, mau mengeluarkan eman, justru tambah dikurangi oleh Allah, bahkan dicabut gitu. Jadi tidak masuk akal. Betapa banyak orang itu kikir eman, mau ini eman, ternyata kena balak ya, kadang-kadang ya sakit, masuk rumah sakit ya, akhirnya habis berapa juta karena tidak mau sedekah ya. Kadang-kadang tidak mau sedekah, ternyata bisnisnya diakali orang, rugi kadang-kadang. Seperti itu, orang tidak mikir gitu loh. Padahal andaikan sedekah tidak mungkin kena balak seperti itu ya. Makanya kata Nabi, kalau kita sedekah itu yang terbaik pagi ya. Kalau mau sedekah yang terbaik pagi. Sebab apa? Tidak mungkin balak itu ngelangkai sedekah. Kalau orang sedekah terus kena balak, tidak mungkin kata Nabi. Maka kalau kita misalnya Jumat kata ya Jumatan kata ya di masjid, apakah 2.000 atau 5.000 itu niatnya wis mulai pagi iki duit kata tak
infak nongko, tapi niatnya mulai pagi di sisi no, tapi ojo digawe jajan. Lek isuk niat itu apa? Ya tidak boleh diotak-atik iki kanggo infak, walaupun memberikannya mungkin sewaktu-waktu kapan, tapi sudah diniati apa? Pagi itu. Tapi ojo sampai wis diniati sedekah terus digawe jajan, ya jangan, ini khianat namanya ya. Itu kita harus apa? Mengerti ilmu-ilmu tentang demikian ini supaya ndak eman. Jadi kalau orang justru apa yang diinfakkan itu justru jadi milik gitu. Jadi ketika orang menginfakkan harta, satu keuntungannya hartanya dijaga oleh Allah dari balak. Terus yang kedua ya sesuai dengan apa janji Allah, janji Allah ditambah gitu. Wis dijaga ndak sampai kena balak, ditambah ya. Terus yang ketiga disimpan pahalanya di akhirat, tumbuh itu dan akan dimiliki gitu. Jadi sesuatu yang sudah diinfakkan itu yang akan jadi milik yang abadi di akhirat, sedangkan yang tidak diinfakkan belum tentu jadi milik. Maka Nabi ketika menjelaskan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, umumnya orang berbangga-bangga dengan harta sampai ya masuk kuburan baru sadar ternyata harta yang dikumpulkan tidak ada yang dibawa ya. Nabi terus bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali, umumnya menungso anak cucu Adam itu mengatakan, oh ini harta saya, ini rumah saya ini. Padahal kata Nabi tidaklah menjadi miliknya kecuali satu yang sudah diinfakkan, itu pasti jadi milik. Sedangkan yang belum tentu gitu apa? Mati sudah ditinggal. Terus yang kedua, yang dibuat beli makanan yang halal terus dimakan niat supaya kuat ibadah. Jadi tak beli makanan ya apa yang halal, makanan yang halal supaya saya kuat ibadah. Nah, begini ini jadi rezeki, tidak hilang, ada pahalanya gitu, yang akan tetap sampai di akhirat karena niatnya mencari makanan yang halal, niat supaya kuat ibadah. Terus yang ketiga kata Nabi, yang jadi milik itu punya uang dibuat beli pakaian. Saya tak beli pakaian untuk nutup aurat, untuk dipakai sholat, untuk dipakai ngaji ya. Begitu itu apa? Jadi milik, artinya tidak sia-sia, bernilai pahala, mulai belinya itu sudah jadi pahala. Jadi seperti beli sepeda motor, iki aku tak pintu tak ngaji aku, kayak silaturahim, kayak murni gitu. Mulai beli itu sudah apa? Ada nilai ibadah. Ya. Itu yang harus dimengerti dan diyakini supaya orang itu apa bisa mengeluarkan sifat yang tercela bakhil, terus apa menanamkan sifat apa dermawan ya. Ada apa beberapa kisah di zaman dulu gitu Pak. Ada orang yang apa punya sawah ya, tapi orang ini soleh, loman gitu, loman ya. Jadi setiap panen pasti ada apa? Tidak pernah melupakan orang fakir miskin. Setiap panen pasti ya dia apa sedekah sama orang fakir miskin. Suatu saat orang yang soleh ini dibenci oleh penguasa. Kadang-kadang kan ada orang apa soleh itu karena tidak nurut sama penguasa dibenci gitu Pak. Sehingga maunya supaya dia tidak bisa makan, cek kapok jor kasane Pak. Jadi apa waktunya sawahnya itu butuh air ya, butuh air, mau nyirami air, ndak boleh sama pemerintah. Ojo dikai banyu wong iki, jangan dikasih air ya, supaya tanamannya apa mati, biar ndak bisa makan karena dia ndak nurut sama saya penguasa. Akhirnya subhanallah ya, setiap sawahnya itu butuh air, dihalangi oleh penguasa, tidak boleh dikasih air. Ternyata subhanallah Allah nurunkan air hujan. Hujan pas di sawahnya orang itu tok. Jadi sampingnya sawah itu tidak kena hujan. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hujan di satu sawahnya orang itu.
Nanti pada saat butuh air lagi dihalangi, jangan dikasih air. Jadi di tembok itu saluran airnya biar dia tanamannya mati karena tidak nurut sama pemerintah. Akhirnya subhanallah pada waktunya lagi ada mendung, turun hujan di sawahnya orang ini, sehingga hasilnya tidak berkurang, malah melebihi dari orang-orang lain itu, berlipat-lipat. Nah ini ya, kenapa dia tidak pernah takut? Tidak takut, saya ada Allah, saya punya Allah, walaupun kamu halangi saya, ya, karena harta saya ada haknya orang fakir miskin. Tidak mungkin saya setiap panen itu terus dirusak, tidak mungkin, karena bukan untuk saya saja. Kalau saya panen ada haknya orang fakir miskin, maka Allah ya menunjukkan kekuasaannya seperti itu ya. Seperti sahabat Anas bin Malik itu itu ya karena loman ya, juga mendapatkan doa Nabi. Biasanya kurma itu panennya setahun sekali, tapi sahabat ini panen 2 kali gitu ya. Itu Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa. Dulu pernah di Malang dulu ada Al Habib Alwi Al Idrus, terkenal dulu ulama-ulama itu kalau ada mesti datang kepada ya Habib Alwi Al Idrus. Dulu guru saya Ki Basori juga ngajak ngaji sama muridnya, ngaji sana. Itu beliau punya pohon itu kelengkeng besar di depan rumahnya 2. Aneh gitu. Jadi biasanya kelengkeng mesti setahun sekali, buah. Itu setahun 2 kali gitu. Karena apa? Karena beliau pasti setiap panen ya ngasihnya dibagi. Termasuk orang-orang yang ngaji itu kiai-kiai dulu. Jadi dulu Kiai Basori Alwi ngaji sana, ngajak murid-murid seperti saya. Terus Kiai Abdul Manan, Kiai Rahmat, Kiai Muslimin itu ngaji ya. Itu kalau sudah panen dibagikan ya. Ini menunjukkan benar bahwa siapa yang loman pasti dilomani Allah gitu. Loman pasti dilomani Allah ya. Itu dulu juga ada orang yang kaya loman ya, petani loman. Terus pada saat beliau sudah tua, itu terus sampai wafat gitu. Jadi biasanya beliau ini setiap panen mesti ya memberi orang fakir miskin, sehingga semakin tahun karena loman gitu loh. Kalau waktunya panen itu tambah banyak yang datang. Jadi kalau dititeni, Pak ini biasa panen itu orang-orang fakir miskin sama datang, dikasih semua gitu loh. Tahun depan tambah banyak lagi begitu. Tapi tidak berkurang, hasilnya tambah. Sampai suatu saat ya orang yang soleh yang loman ini meninggal gitu loh. Meninggal, akhirnya diganti generasi anak-anaknya gitu loh. Ya. Namanya anak-anak kan tidak sama ya. Anak-anak itu ono sing loman, ono sing bakhil ya. Itu akhirnya pada saat sudah mau panen gitu, tanamannya subur gitu dijak musyawarah, terutama sama yang bakhil ini yang paling tua gitu loh. Dikelompokno adik-adik. Iki biasanya bapak iki lek panen iki akeh wong fakir miskin sing teko iki, mali kurang hasilnya awawan jirik cacake ya. Iki apa-apa kudu ojo sampai ono wong teko ya. Panen sehingga hasilnya gak kalong gitu ndak berkurang. Akhirnya ya apa carane? Yo sadurunge subuh wis dipanen. Itu katanya kakaknya. Supaya orang datang sudah selesai panennya. Adik-adiknya ndak setuju. Jangan, Mas. Bapak kita ini mulai biyen loman. Ya iki makane kan. Ya. Kata kakaknya, "Gak iso, awakmu kudu nurut aku." Begitu Nah, aku sing paling tua. Ya. Begitu bahayanya sifat bakhil itu ya. Ya. Padahal wis biyen bapak loman juga tapi datang generasi bakhil, akhirnya sing loman-loman dihalangi. Akhirnya betul kata adik-adiknya, ya wis sampean pancen ngono ya sakarepe sampean Mas. Akhirnya bareng begitu
sudah rencana mau dipanen sebelum subuh, maksudnya apa? Cek gak kalong gitu apa? Supaya orang-orang fakir miskin datang sudah selesai, tidak berkurang. Ternyata datang di sawah dalam keadaan apa? Rusak semua. Jadi sama sekali ibarat padi gitu tidak dapat sak kilo ya enggak. Habis semuanya itu ludesnya. Padahal biasanya mungkin dapat berapa ton gitu apa? Ya. Gara-gara bakhil itu. Tujuannya supaya tidak kurang hasilnya. Jangan sampai ada orang fakir miskin dikasih, ternyata justru tambah tidak dikasih sama sekali oleh Allah. Padahal tadinya semakin banyak ngasih, semakin ditambah hasilnya. Ya. Akhirnya ketika kejadian itu melungu kabeh gitu. Terus cacak iku sekali ketun waduh. Atau adiknya, makane sampean iki mang wis tak elingno sampean iki. Ya. Agak nyuntuh bapak biyen loman ya. Akhirnya dia terus tobat. Apa wis awak tobat kabeh wis apa? Ojo sampai golek panenan. Akhirnya justru dikembalikan lagi oleh Allah ketika apa? Loman lagi mengikuti orang tuanya dulu, ternyata hasilnya seperti dulu lagi. Seperti itu ya. Dalam usaha apapun gitu loh. Apakah petani, apakah pedagang, apakah pengusaha, pokoknya loman pasti dijaga oleh Allah. Ya, tidak mungkin bangkrut ya Pak. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin itu. Nah, begini ilmu namanya, ilmu tentang jeleknya sifat bakhil dan ilmu tentang mulianya sifat dermawan atau pemurah. Sehingga dengan punya ilmu ini kita memerangi nafsu. Kapan ada bakhil diperangi ya. Sebab setan itu paling tidak seneng kalau ada orang loman. Jadi paling dibenci setan lek kapan ono wong loman. Sehingga selalu bisikkan di hati. Awakmu soro-sorong kok melarat kamu, kok entek bondomu kamu kekno iku. Itu setan begitu. Gak berhasil sini setan datang lagi yang lain. Lu datang lagi katanya para ulama orang kalau berhasil kerentak sedekah terus itu berarti wis ngalano 70 setan. Jadi ketika orang mau sedekah itu ada 70 setan yang berusaha menghadang. Ya apa supaya wong iki gak sida sedekah. Ya. Jadi kata kiai, ada kiai yang ngaji ini nyampaikan berarti lek ono wong kok iso sedekah itu berarti wis ngalano 70 setan. Saking besarnya keutamaan sedekah infak itu apa? Itu setan tidak seneng, semua setan berusaha mencegah ojo sampai sedekah. Nah, akhirnya ono wong sing berdiri, yai, kula kajengi ngalahaken 70 setan. Ya. Apa maksud kula kajengi sedekah? Oh ya wis, apik ya. Ya, terus pamitan muli karepe njupuk apa? Njupuk beras kate sedekah gitu. Akhirnya bareng pulang ke rumah apa? Nah, ambil beras mau dibawa kepada orang fakir miskin, istrinya tahu gitu. Mas, kate digo nandi? Kate tak sedekahnya. Kok gak iso sampean iki beras larang-larang katanya. Akhirnya tukaran gitu loh. Digandoli sampai berasnya kuta ya. Bareng kuta wis gak iso awak sedekah balik nang kiai ini mang. Bareng balik dari kiai ini ya apa wis wis iso ngalano 70 setan. Sampun ya cuma pun 70 setan kula kalahaken tapi mbahe setan kula kalah kula. Mungsuh mbahe setan. Sapa maksudnya mbahe? Bojo kula. Jadi itu apa? Katanya orang ini setan-setan sing gak ketok meripat itu wis 70 dikalahno tapi ternyata ono setan sing ya rupa menungso. Yaitu istrinya itu gara-gara itu gak sido gitu. Berarti setan itu ada dua gitu Pak. Ada setan jin dan ada setan manusia. Sing justru sing lebih berat itu apa? Setan manusia. Betapa banyak itu orang yang sudah mau niat sedekah bahkan wakaf itu kadang-kadang dulure sampean iki nyambut gawe soro-soro sampean iki kok ya ate digekno wong iku. Akhirnya kadang-kadang gak sida, kadang-kadang krana dulur, kadang-kadang wong tuane kasih anake sing ngojok-ngojoki. Ojo awakmu ya keeman anu. Kadang-kadang anake loman wong tuane kadang-kadang apa? Ngojok-ngojoki. Sampai banyak sekarang ini orang yang sudah wakaf gitu.
wakaf ya. Wakaf itu kan tidak boleh diwurungkan ya. Ternyata ono sing manas-manasi namanya setan gitu loh. Dipanas-panasi sampai wis diwakafno gak sido dijaluk meneh. Ya, akhirnya lihat aja orang yang begitu itu pasti nanti hancur kehidupannya apa? Ya. Wong wis dikekno apalagi wis dikekno Allah cara wakaf kok dijaluk meneh, ya, Mbak? Itu banyak cerita zaman akhir menunjukkan betapa banyaknya orang yang kedunyan namanya, Mbak. Pokoknya kalau kedunyan pasti bakhil ya. Supaya tidak jadi bakhil harus dikeluarkan apa ojo sampai cinta dunia. Cari dunia boleh tapi cinta itu yang tidak boleh. Nah, begini ini namanya ilmu yang menyebabkan orang bisa membersihkan sifat yang jelek terus bisa mengamalkan sifat yang terpuji yaitu loman ya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Lail. Al-Lail tidak salah kalau ayat 5 seterusnya itu apa? Ini ayat 5 dan seterusnya. Allah menerangkan ciri-ciri orang yang akan dimudahkan jalannya ke surga dan ciri-ciri orang yang dimudahkan jalannya ke neraka. Ya. Itu yang pertama kata Allah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi ini Allah yang adapun orang yang suka memberi loman, suka memberi terus tujuannya murni karena Allah. Jadi niatnya bukan pamer, bukan kepingin dipuji orang karena yakin akan pahala yang dijanjikan di akhirat. Jadi nalika sedekah itu ikhlas, hanya kepingin balasan Allah. Apa orang yang begini ini? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan ke jalan yang mudah. Jadi urusan gampang no kabeh sampai gampang jalannya menuju ke surga. Urusannya gampang, usahane gampang, apa nyambutkan gampang. Korono seneng memberi sedekah. Waliane wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun wong sing bakhil, medit, kikir, pelit ya. Terus gak percaya nang kehidupan akhirat koyok-koyok urip apa? Koyok-koyok gak dibalas Allah. Ya, kalau orang kurang percaya kehidupan pasti bakhil ya. Semakin percaya kehidupan akhirat semakin loman. Adapun orang yang bakhil dan apa? Mendustakan adanya pembalasan hari pembalasan Allah, basan yassiru lil usra, maka tak mudahkan jalannya ke jalan yang sulit. Mari urusannya sulit, nyambutkan repot terus sampai nang swarga sulit. Sehingga justru gampang nang neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Begini ini wajib gitu loh. Karena apa menjauhi sifat yang tercela itu bakhil itu wajib ya, memiliki sifat yang terpuji itu loman itu wajib, maka mempelajari ilmu tentang itu hukumnya juga wajib, sebab tanpa ngaji itu orang tidak ngerti sehingga tetap baik bakhilnya. Ini maksudnya wa kadzalika fi sairil akhlak, begitu juga wajib mempelajari ilmu tentang seluruh akhlak. Na'u al-judi, seperti loman, dermawan yang harus amalkan oleh seorang, wal bukhli dan bakhil, kikir, pelit yang harus dibersihkan ya dari hati orang. Terus juga wal jur'ati, jur'ati itu berani. Jadi dalam kebenaran ya, berani dalam menegakkan kebenaran. Terus itu sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Orang mukmin harus berani sebab punya Allah gitu loh, Pak. Sing jaga Allah, sing nyalpna Allah, sing nulung Allah. Kenapa takut? Ya, selain Allah tidak bisa apa-apa gitu loh. Selain Allah makhluk. Tidak ada yang bisa ngasih bahaya kecuali Allah gitu loh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Jadi bagi orang mukmin ya, walaupun di tempat sendiri ya ada bahaya tetap tenang sebab ada Allah yang Maha menjaga. Seluruh makhluk akan berbuat bahaya kepada saya, kalau Allah jaga tidak akan kena bahaya. Itu orang mukmin pasti berani.
Ya, termasuk walaupun misalnya ada panggilan perang, ya, tetap orang mukmin berani. Sebab apa? Ya, yang menjadikan orang menang itu bukan senjata, bukan kekuatan fisik, tapi Allah. Jadi betapapun orang Islam lemah, misalnya tidak punya senjata atau jumlahnya sedikit, tapi Allah menghendaki menang, pasti menang gitu. Betapapun besar kekuatan orang kafir, betapapun lengkap senjatanya, kalau Allah tidak ngasih kekuatan pasti kalah, hancur. Dan itu banyak contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, juga di zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Seperti kalau di zaman Nabi salah satu ya kejadian perang yang terkenal perang Badar. Perang Badar ini orang Islam jumlahnya hanya kurang lebih 313. Terus tidak ada yang bawa senjata kecuali cuma 3 orang tok itu yang punya senjata. Saking melaratnya orang Islam waktu itu. Tidak ada yang punya kendaraan. Nah, dulu kalau perang kan punya kuda, kendaraan. Itu tidak ada yang bawa kecuali 3. Lainnya jalan. Padahal untuk menuju ke medan perang itu jauh, ratusan kilo gitu. Sedangkan orang kafir jumlahnya 1000 lebih, kan berarti apa? 3 kali lipat lebih. Lengkap senjatanya, semua orang kafir bawa senjata, semua bawa kendaraan. Itu secara akal pasti orang Islam hancur, apa? Tapi karena yang punya kekuasaan itu Allah, yang menghendaki apapun Allah, menang juga Allah yang menghendaki, kalah juga Allah yang menghendaki, ya. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya, jumlah yang sedikit orang Islam itu dapat ya mengalahkan jumlah yang banyak dari orang kafir. Karena apa? Karena Allah punya tentara selain manusia, yaitu tentara malaikat. Ya, ketika orang Islam sabar, tetap tidak takut, jangan khawatir ada tentara malaikat. Allah menurunkan 3000 malaikat dari langit, apa? Naik kuda. Terus ditambah lagi Allah menurunkan 5000 malaikat. Apa tidak hancur orang kafir itu, ya? Kalau zaman Nabi terjadi seperti itu, apa sekarang enggak? Ya, sama, tetap Allah Maha Kuasa kapanpun bisa, ya. Walaupun orang manusia ini tidak kelihatan, ya, malaikat, tapi ada gitu, apa? Ada malaikat. Jangan dikira tempat kita ngaji apa maksudnya itu tidak ada malaikat. Ada malaikat sampai tuh apa? Mungkin miliaran malaikatnya yang kumpul sampai aras, ya. Kemudian mereka sibuk memohonkan ampunan dan Allah membanggakan kepada para malaikat. Hanya kita tidak kelihatan gitu, tidak melihat. Terus itu orang mukmin karena yakin ada Allah yang maha segala-galanya, ya tidak pernah takut, pasti jadi orang pemberani, tapi berani dalam kebenaran. Kadang-kadang ada orang berani apa? Dalam kejelekan, kadang-kadang ngawur gitu loh. Oh, apa? Orang ya ngebom kadang-kadang, ya orang begitu, bom bunuh diri itu ngawur namanya, bukan apa? Bukan pemberani yang itu, ya. Jadi ada tempatnya gitu loh, ya. Ada tempatnya ada, ya. Jadi kalau berani itu pas apa perang melawan orang kafir itu tunjukkan keberanian, ya. Nah, termasuk orang mukmin berani kalau misalnya apa? Tampil di masyarakat terus kok diminta apa muru wis walaupun apa itu berani wis ojo wedi sebab ya iki wong njaluk aku ngaji berarti Allah sing ngombano, ya ojo apa sampai aku nolak, ya pasti engko aku diisakno Allah, ojo kuatir Allah yang membisahkan. Allah seperti itu apa tidak perlu takut, ya. Terus sifat yang tercela penakut, ya itu bukan sifatnya orang mukmin, ya. Penakut, pengecut, ya itu sifat yang jelek yang harus dihindari. Terus lagi apa? Watakabburi watawadhu'i, ada sifat yang tercela yaitu sombong, ada sifat yang terpuji kebalikannya itu tawadhu, rendah hati, ya. Kita harus apa membersihkan hati dari sifat sombong. Jangan sampai ada orang ya sombong itu kata Nabi menolak kebenaran, diilingno ditegor mangkel, ngamuk kadang, ditegor koncone ngamuk, muring-muring, itu jenenge sombong. Padahal sing negor apik lho, diilingno sampean aja ngono. No,
dadakno muring-muring, gak terima. Begitu itu sombong namanya. Padahal termasuk dijak ngaji, dijak opo gak gelem. Opo mau ngaji dhewe lho. Ya. Ngoten namanya menolak kebenaran. Namanya apa? Sombong kata Nabi ya. Jadi senajan melarat bodoh tapi nolak kebenaran itu sombong gitu loh. Tapi senajan pinter sugih ganteng misalnya tapi gak tahu nolak kebenaran, diilingno koncone matur suwun sampean ngilingno aku yo, sampean berarti sayang nang aku. Itu namanya apa? Ndak sombong gitu loh. Tawadhu, rendah hati ya. Ya. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan ngeremehkan orang gitu loh. Rumangsa awake lu opo wong iki elek, wong iki bodoh, wong iki melarat ya. Aku iki lho luwih pinter, aku luwih sregep. Nah, perasaan seperti itu namanya sombong. Itu sifatnya iblis ini. Allah nyontohkan iblis itu ibadah 80.000 tahun sudah ibadah. 80.000 tahun. Kalau berbicara masalah alim waktu itu yang paling alim waktu itu iblis. Tapi gara-gara sombong, rumangsa aku lebih baik. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dikasih ilmu Nabi Adam, terus iblis disuruh menghormat Nabi Adam, gak gelem. Aku kok dikongkon menghormat, mesti dikono sing hormat aku. Aku lebih tua, lebih sergap ibadah. Lah ini loh sombong itu. Allah nyontohkan ketika iblis sombong seperti itu, merasa lebih baik, terus meremehkan orang lain, akhirnya dikutuk oleh Allah, dilaknat untuk selamanya. Tidak ada artinya ibadah 80.000 tahun sia-sia, ilmu setinggi langit sia-sia, iblis dibuat hina sampai besok selamanya di akhirat. Anak putune dibuat hina gara-gara sombongnya iblis gitu. Begitu bahayanya sifat sombong ya. Tapi lek wong tawadhu itu mulia, semakin tawadhu semakin mulia. Jadi siapapun orangnya ya, apakah itu orang kaya, orang melarat, orang pintar atau tidak, tahu merendah, tidak pernah merasa dirinya lebih baik, tidak pernah menolak saran yang baik dari orang. Itu tawadhu, itu mulia. Semakin merendah semakin mulia. Itu kata Nabi Muhammad SAW, man takabbara khafadhahullah. Siapa yang sombong ya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, suka meremehkan orang, maka sungguh dihinakan oleh Allah. Semakin sombong semakin dihinakan, semakin ikan. Tapi waliane wa man tawadha'a ya rafa'ahullah. Sapa sing tawadhu, merendah ya, gak tahu ngremehno wong, gak tahu nolak kebenaran, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin merendah semakin ditinggikan derajat. Manusia yang paling tawadhu di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu sudah manusia paling top sekarang. Kalau masalah fisik mulai rambutnya tidak ada yang mengalahkan salunnya. Dahinya, alisnya, bulu matanya, hidungnya, bibirnya, giginya, seluruh organ tubuh itu sempurna sudah. Paling gantengnya orang sak dunyo. Kalau Nabi Yusuf yang diceritakan ganteng itu hanya sebagian kecil, masih jauh. Terus akhlaknya luar biasa, Nabi sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, ndak ono wong sing seperti Nabi ya, tapi beliau tawadhu, merendah ya. Salah satu tanda Nabi itu merendah ya, Nabi itu kalau di rumah ketika ditanya oleh sahabat istri Nabi Sayyidah Aisyah, ya napa Kanjeng Nabi niku nalika teng griya, dijawab oleh istrinya, Kanjeng Nabi itu kalau di rumah suka membantu istri, nyapu biasa, suka numbuk gandum bersama pembantu. Nabi makan sama pembantu di bawah. Itu tawadhu apa sombong? Tawadhu, padahal orang paling mulia seluruh dunia, tapi nyapu nyapu rumah. Beliau ya, numbuk gandum ya, bahkan bersama pembantu. Makan sering bersama pembantu. Yang dimakan Nabi ya itu yang diberikan pembantu sama. Bukan seperti umumnya orang gengsi makan sama pembantu. Kadang-kadang makanannya disendirikan. Makanan pembantu itu sendiri makan. Itu Nabi tidak begitu ya.
Bahkan Nabi itu kalau pakaiannya sobek ya, yang jahit siapa? Nabi sendiri ya. Pakaiannya sobek dijahit sendiri, tidak dibuang, tidak nyuruh, saya jahit no, tidak. Padahal andaikan Nabi nyuruh rebutan yang mau, ya. Tapi Nabi tidak. Jadi kalau sandalnya rusak itu dijahit sendiri sama Nabi, tidak dibuang, tidak nyuruh orang, itu namanya tawadhu ya. Itu kalau Nabi belanja sendiri ke pasar, terus kalau dibawakan oleh sahabat, punti Nabi kalau sing betaken, ojo ya. Aku sing duwe barang lebih berat nggowo. Seperti itu tawadhu namanya, apa? Jadi itu, tapi justru Nabi semakin tawadhu semakin ditinggikan derajat. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah orang yang paling tawadhu ya. Udah ya. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang banyak dipuji-puji oleh Nabi ya, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Itu ketika menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu kalau zaman sekarang presiden ya, masa dulu khalifah atau Amirul Mukminin namanya apa? Itu sering ditegur oleh orang ya. Suatu saat pas pidato di hadapan rakyatnya untuk membatasi mas kawin ya. Iso mas kawin ojo sampai lebih, kasihan, maksudnya itu begitu. Cek gak berat wong sangkati bikin rabi ya, sehingga banyak orang yang tidak berani kawin karena mas kawinnya berat. Terus mau membatasi gitu loh. Iso maksimal mas kawin sakmene ojo lebih. Akhirnya ana wong wedok ngadeg. Presiden jero kasari. Apa sampean luwih pinter tinimbang Allah dan Rasul? Ya, begitu kira-kira lek penguasa saiki ini ya apa kira-kira? Orang ngajar iki. Cekelen, penjaran ya. Mungkin begitu ya. Ini ndak gitu. Sampean apa luwih pinter tinimbang Allah dan Rasul? Napa? Apa Allah memberi batasan mas kawin? Ndak. Apa Rasul memberi batasan? Ndak. Ya, akhirnya shadaqat imra'atun wa khata Umar. Betul, orang perempuan itu betul, yang salah Umar. Begitu apa? Orang tawadhu namanya. Jadi menerima sarannya orang yang lemah, asalkan itu benar ya. Tapi kalau misalnya corona wis mondok suwe, wis pinter maca kitab, terus ditegur arek cilik ya, sampean ojo ngono iku keliru. Apa awakmu? Tas pondok ngelingno aku. Nah begitu itu kira-kira tawadhu atau sombong? Sombong wis gak ono artine wis. Mondok pirang-pirang tahun sia-sia ya. Asalkan bener, saran siapapun kalau benar, teguran siapa itu harus diterima. Sebab hakikat kebenaran dari mulutnya siapapun, walaupun keluar dari mulut anak, tapi bener itu hakikatnya datang dari Allah gitu kan? Kebenaran datangnya dari Allah, walaupun melalui lesannya orang bodoh ya. Berarti lek nolak podo karo nolak Allah gitu kan? Ya, wong diilingno ojo ngene iki gak apik ya. Terus dadakno gak nrimo, apa awakmu? Sik durung iso maca kitab kok ngelingno aku. Misalnya begitu. Begitu itu namanya sombong ya. Harus disingkirkan sombong karena itu sifatnya iblis ya. Kalau Allah pantas punya sifat sombong ya. Sifat sombong itu hanya sifatnya Allah. Selain Allah makhluk sama sekali tidak pantas punya sifat sombong. Sebab apa? Semuanya milik Allah gitu. Apa sing disombongno? Pinter, cerdas. Oh, sombong. Padahal pinter iku mek titipane Allah, dititipi secat. Lek dicabut masuk asale dadi wong paling iso dadi wong paling bodoh. Melali kabeh ilmune. Sampai kadang-kadang ada orang tadinya pinter, mungkin profesor, doktor, sepele kadang-kadang tiba ngono tok apa? Utawa lara kenanya lali kabeh. Sampai jenenge anake lali. Ojo Quran sing diapal, surat Fatihah lali. Banyak orang yang begitu. Itu namanya bahwa ilmu itu bukan milik kita tapi miliknya Allah, hanya dititipi. Begitu kekayaan, jadi orang terkaya dunia tidak pantas sombong. Sebab apa?
hanya titipan milik Allah. Manusia dititipi. Kalau sombong dicabut langsung jadi orang paling melarat bisa ya. Seperti ada cerita orang kaya sombong ya. Jadi tidak menghargai orang melarat. Ada orang kaya, rumahnya mewah, ada pengemis datang. Akhirnya dia tidak ngasih, malah justru bentak. Sombong. Ya. Akhirnya wong pengemis itu nelongso gitu. Sakit hati, ya Allah. Awak iki rek ya apa? Salah jaluk-jaluk gak dikei disentak. Akhirnya loro hati, akhirnya Allah tidak ridho. Spontan gitu loh. Langsung usaha ini merosot sampai bangkrut sampai jadi orang yang melarat. Akhirnya bareng melarat bojone gak kuat jaluk pegat ya. Minta dicerai ya. Akhirnya cerai. Setelah cerai sudah keluar jadi orang bambong, pengemis ya. Padahal dulu jadi orang kaya raya, akhirnya jadi pengemis minta-minta. Suatu saat ada orang kaya yang baik, akhirnya leman kawin sama istrinya. Orang tadi itu setelah dicerai ternyata dapat ganti suami yang loman, akhlaknya baik, yang merendah. Akhirnya setelah dia hidup bahagia lagi sama suami yang baru itu, ya terus ternyata ada pengemis gitu loh. Pengemis di depan pintu itu, terus suaminya yang baik itu mengatakan kepada istrinya, tolong ya, kayak ono anu apiku urbane ono pengemis kayak ono iki. Akhirnya keluar istrinya itu memberikan sesuatu kepada pengemis. Setelah keluar itu dikasihkan, terus masuk nangis istrinya. Loh, apa kamu nangis? Eman ta? Kok ngono eman, ojo eman. Iki gak melok duwi kita anu. Akhirnya istrinya mengatakan, "Loh, kula nangis mboten krana niku, Mas." Apa nangis? Sing ngemis niku bojo kula sing biyen. Mantan ya. Ini. Langsung padahal biyen kaya raya gitu saiki ngemis gitu. Terus katanya suami yang baru itu, "Awakmu ro sapa aku biyen?" Mboten semerap, aku biyen sing ngemis sing dinyek bojomu iku lho. Aku biyen sing ngemis sing dinyek bojomu. Saiki langsung digawe. Seperti itu loh Allah ya. Jadi semua itu titipan ya. Lek sombong iso dicabut orang sehebat apapun ya. Itu jangan sekali-kali punya sifat sombong. Tapi tetap kita harus belajar di pondok itu tambah alim, tambah pinter, tambah sugi pondok, tambah merendah. Itu berarti ilmunya manfaatnya. Terus wal iffah itu apian. Iffah itu menjaga diri gak geleman ya. Jadi menjaga harga diri gitu apian ya, gak gelem njupuk barangi konco ngepek gak, itu namanya iffah afif. Termasuk apian niku arek pondok utawa santri utawa kudu apian ya. Gak ojo padha karo wong liya sing gak mondok, misale mangan jajan karo mlaku ki tengah embung, itu kurang sopan ya. Jadi mangan ya meneng lungguh jangan ya mungkin kalau orang umum ya ndak masalah, tapi kalau santri pondok terus mangan pinggir ya karo mlaku karo ngobrol kadang-kadang ya. Nah, itu sangat kurang sopan, itu ya harus dihindari ya, harus dihindari. Termasuk wal israf wat taktir ya, berlebih-lebihan ya, itu juga ndak baik. Terlalu ngirit juga ndak baik ya. Tapi yang paling baik sedang-sedang ya. Jadi misalnya orang brombolan dikirim terus dikekno kabeh dilu entek, itu ya ndak baik gitu ya, terlalu boros. Tapi kengiritan juga gak baik. Eman kadang kate gawe butuhe dhewe eman itu ndak baik ya. Tapi kata Allah yang paling baik adalah sedang-sedang ya. Lalu wa ghairiya, dan selainnya itu semua wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haramun ya. Sedikit titik, karena faknya itu artinya karena sifat sombong, wal bukhla dan bakhil atau pelit atau kikir, wal jubna dan pengecut
wal israf dan berlebih-lebihan, boros itu haramun adalah haram. Wala yumkinu ta'arruzu dan tidak mungkin atau tidak bisa orang menjaga diri anha dari sifat-sifat yang tercela itu illa bi ilmiha kecuali dengan apa? Mengetahuinya atau mempelajarinya. Wa ilmi ma yudadduha dan mengetahui apa yang menjadi lawannya. Jadi sifat yang terlihat sombong, bakhil, pengecut, boros itu sifat yang jelek yang harus dijauhi. Lawannya harus tahu juga apa tawadhu, loman, pemurah, pemberani dan ya tidak boros. Nah ini supaya diketahui supaya membersihkan dari sifat yang tercela dan mengamalkan sifat yang terpuji. Terus fayuftardu ala kulli insanin ilmuha maka wajib bagi setiap manusia mengetahui ilmu itu hukumnya wajib, bukan belajar tentang ilmu sholat wudu ya itu wajib, cuma mengetahui tentang ilmu apa saja akhlak yang tercela, apa saja akhlak yang itu lebih wajib karena manusia ya itu nanti akan mulianya itu karena akhlaknya ya. Jadi besok kata Nabi manusia yang paling banyak masuk surga itu karena akhlak karena takwa dan karena akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini oleh Allah diberi akhlak yang mulia, dibersihkan dari kita akhlak-akhlak yang tercela sehingga ilmu-ilmu kita insyaallah dijadikan ilmu yang manfaat barokah ya, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah di dunia sampai di akhirat ya, menjadi orang yang manfaat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah min amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.